PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau miten dengan kode saham PANI di bawah naungan grup Sugianto Kusuma alias Aguan menargetkan pendapatan prapenjualan 5,3 triliun rupiah pada 2025. Namun hingga semester pertama PANI baru membukukan 1,2 triliun rupiah atau setara 22% dari target. Ya pemirsa, emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk yang berkode saham PANI menargetkan target marketing sales senilai 5,3 triliun rupiah pada tahun 2025. Hingga pertengahan tahun ini, PANI baru mencapai sekitar 22% dari target yang ditetapkan. Untuk mengejar kekurangan, perseroan telah mempersiapkan sejumlah strategi utama. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau miten dengan kode saham PANI di bawah naungan grup Sugianto Kusuma alias Aguan menargetkan pendapatan prapenjualan 5,3 triliun rupiah pada 2025. Namun hingga semester pertama PANI baru membukukan 1,2 triliun rupiah atau setara 22% dari target. Perseroan menilai pencapaian tersebut masih sesuai ekspektasi dan masih ada ruang pertumbuhan hingga akhir tahun. Direktur PANI Yohanes Edman Budiman menegaskan pihaknya optimistis dapat mencapai target marketing sales 2025. Optimisme ini didukung kondisi makroekonomi yang relatif stabil serta kebijakan moneter yang dipandang menguntungkan sektor properti. PANI yakin strategi proyek dan infrastruktur yang sedang berjalan akan memperkuat daya tarik pasar dan meningkatkan penjualan. Jadi sampai saat ini dari sisi manajemen masih berusaha untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5,3 triliun. Hal yang menjadi pertimbangan kami adalah pemerintah akan menggenjot pengeluaran APBN semester 2 tahun 2025 sekitar 2.121 triliun yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan tren penurunan suku bunga BI yang telah 2 kali turun dari 5,5% menjadi 5%, diharapkan menunjukkan tren positif terhadap perekonomian nasional, sehingga cost of funding akan ditarik turun dan sebagian besar pembiayaan bidang properti juga turun, terutama pembelian rumah dan ruko. Kami harap hal ini dapat menjadi faktor pendorong minat investasi dan pembelian masyarakat terhadap properti hingga akhir tahun. Untuk mengejar target, PANI fokus pada percepatan pengembangan sejumlah proyek ikonik dan infrastruktur strategis. Salah satu proyek unggulan yang menjadi prioritas adalah Nusantara International Convention and Exhibition atau NICE di kawasan PIK 2. Fasilitas ini diharapkan menjadi magnet baru bagi aktivitas bisnis dan pariwisata di wilayah tersebut. Direktur PANI Arthur Salim menjelaskan bahwa pembangunan tahap B dari proyek NICE sudah selesai dan resmi digunakan pada 30 Agustus 2025. Sementara tahap C sudah rampung dan siap digunakan pada pertengahan September. Adapun pembangunan tahap A ditargetkan tuntas pada akhir 2025 sehingga keseluruhan proyek bisa beroperasi penuh. Di sisi lain, PANI juga turut menggarap proyek strategis Tol Kamal Teluk Nagaraja atau Katarja bersama konsorsium yang melibatkan Salim Group, Agung Sedayu dan PT Duta Geraha Karya. Tol ini targetkan rampung pada 2026, namun beberapa ruas sudah bisa dibuka tahun ini. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas kawasan PIK 2 dan meningkatkan nilai properti. Tim Liputan, IDX Channel. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON mencatat kontrak baru senilai 2,53 triliun rupiah hingga Agustus 2025. Pencapaian ini berasal dari berbagai proyek strategis di sektor infrastruktur, industri, kelistrikan, properti, tambang, dan energi. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON mencatat kontrak baru senilai 2,53 triliun rupiah hingga Agustus 2025. Manajemen menyebutkan sektor infrastruktur menjadi penyumbang terbesar dengan porsi lebih dari 51% kontrak baru.
Disusul sektor industri sebesar hampir 23%, kelistrikan 13,45%, properti 9,29%, serta tambang dan energi 2,53%. Beberapa proyek strategis yang digarap antara lain pengiriman produk untuk pembangunan Ciputra World Mall Makassar dan jembatan akses utama IKK Karawang. Selain kontrak baru, WTON juga mencatatkan pendapatan 1,57 triliun rupiah hingga kuartal 2 2025. Produk beton pracetak masih menjadi lini utama yang menopang mayoritas pendapatan perusahaan. WTON juga memperluas portofolio mulai dari kuari, beton pracetak sentrifugal dan non-sentrifugal, ready-mix concrete hingga jasa instalasi. Adapun manajemen menegaskan fundamental bisnis Wika Beton tetap solid meski di tengah dinamika industri konstruksi nasional. Konsistensi pencatatan laba sejak 1997 disebut sebagai bukti kekuatan bisnis perusahaan. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Weton sebagai pemain utama dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten konstruksi PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk yang berkode saham BDKR berhasil meraih kontrak baru senilai 336 miliar rupiah sejak awal 2025. Lebih dari 60% perolehan tersebut berasal dari proyek sektor swasta, di mana perseroan optimis langkah strategis yang ditempuh dapat mendukung target kinerja tahunan. PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk mencatat kontrak baru senilai 336 miliar rupiah hingga paruh pertama tahun ini. Sebagian besar yakni lebih dari 60% berasal dari sektor swasta. Persero menilai kontrak ini sebagai modal penting untuk menggenjot kinerja hingga akhir 2025. Hingga kuartal kedua 2025, BDKR telah membukukan pendapatan mendekati 199 miliar rupiah. Persero menetapkan target pendapatan tahunan sebesar 500 miliar rupiah dan optimis dapat tercapai. Berbagai langkah strategis disebutkan sudah dipersiapkan untuk mendorong realisasi target tersebut. Dalam Public Expose Live 2025 yang berlangsung Selasa 9 September, Direktur Operasi BDKR Tam Franciscus menegaskan kondisi keuangan perseroan tetap terjaga. Meski menghadapi berbagai tantangan, perusahaan akan fokus pada strategi bisnis yang sudah ditetapkan, baik proyek swasta maupun pemerintah, diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan perseroan. Dan Franciscus juga menegaskan BDKR optimistis menghadapi kondisi makroekonomi dan geopolitik yang penuh ketidakpastian. Melalui strategi yang tepat dan diversifikasi proyek, perseroan yakin dapat mencapai target kinerja tahun ini. Optimisme ini sekaligus mempertegas posisi BDKR di sektor konstruksi nasional. Kami menyadari bahwa kondisi ekonomi dan dinamika geopolitikal global saat ini masih menghadirkan ketidakpastian. Hal ini berdampak pada kinerja perseroan sehingga belum sepenuhnya optimal. Namun kami tetap optimis jelang akhir tahun 2025 ini aktivitas bisnis mulai menunjukkan tanda-tanda positif dan kami yakin memasuki tahun 2026 perseroan akan kembali pulih dan bergerak lebih kuat. Sejak didirikan pada tahun 1984, BDKR telah mengerjakan proyek konstruksi menantang di berbagai wilayah Indonesia. Ruang lingkup usaha meliputi pondasi, perbaikan tanah, konstruksi dermaga, pengangkatan berat, hingga penyewaan kren. Pada Maret 2023, perseroan resmi menjadi perusahaan terbuka dan berhasil mengumpulkan dana IPO 141 miliar rupiah dengan harga saham Rp200 per saham. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG pada penutupan sesi pertama hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 1,06% ke level 7.709,41. Di mana IHSG tadi pagi dibuka di level 7.682 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.717.
Adapun 424 saham mengalami penguatan, 240 saham mengalami pelemahan, dan 143 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, saham-saham mengalami kenaikan tertinggi atau top gainers antara lain ada BBCA yang mengalami kenaikan 2,66%, BMRI mengalami kenaikan 1,86%, BBRI naik 2,11% dan PANI mengalami kenaikan 7,4%. Sementara untuk top losers atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam ada Antam mengalami penurunan 3,55%, BRMS mengalami penurunan 3,14%, MDKA mengalami penurunan 4,07%, dan PSAB mengalami penurunan 6,14%. Sementara untuk pergerakan sektoral pemirsa, infrastruktur dan properti sama-sama mengalami kenaikan di 1,55% dan 1,43%. Sementara barang baku mengalami penurunan di 0,75% dan teknologi mengalami penurunan di 0,42%.